Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Kali ini saya berada di Tuntang Farmhouse di salah satu space pemerintah Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dan dari Desa Karangsari, Kecamatan Rawasari. Karangsari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Ini bersama Mbak Dian sebagai Bu Sekdes di Pemdes Karangsari. Nah, hari ini beliau bersama rombongan satu perangkat ini berkunjung ke Desa Delik. Nah, mau tahu apa? Pertama tadi kita sudah berkunjung ke tempat budidaya melon organik. Ya. Di Karangsari ini juga sudah memiliki greenhouse, tapi untuk tanaman sayuran, dan kita sebenarnya sharing, bukan ditiru ya, sharing untuk bagaimana pengembangan berikutnya greenhouse yang ada. Kemudian di tempat ini saya berada di 10 hektar kebun durian. Nah, Anda yang melihat tayangan ini nanti bisa berkunjung ke salah satu potensi yang ada di Kecamatan Tuntang, tepatnya di Desa Delik, yaitu kebun durian. Di sini Desa Delik dan Tuntang sekitarnya emang dikenal sebagai durian lokal. Jadi kedua setelah Brongkol di Kabupaten Semarang. Sahabat desa, sahabat kreasi, saya mau tanya nih, maksud tujuan dari Mbak Dian ke Delik ngapain, Mbak? Ya, saya dari pemerintah desa bersama dengan pemerintahan. Jadi ada beberapa unsur bareng-bareng dari pemerintah desa, juga lembaga, juga pengelola BUMDes. Okay. Datang ke Delik ini seperti kegiatan yang sudah kami masukkan di anggaran tahun 2024 ini, kita studi tiru, Pak. Awalnya memang kita studi tiru, di mana studi tiru ini kita bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintahan Desa Karangsari dalam pengelolaan greenhouse. Oke. Jadi memang sudah saatnya bahwa semua desa punya potensi, dan potensi itu tentunya menjadi satu aset bagi desa tersebut untuk menjual diri. Nah, ini menjual diri di sini, Mbak Dian saya yakin karena sebagai Mbak Care yang masih belia, tentu visioner. Sedikit Mbak tentang potensi desa yang bisa dikembangkan ke depan menjadi aset dan menjadi wisata edukasi. Ya. Sementara karena di desa kami itu, kalau kami boleh bercerita, kami itu di Rawasari, secara geografis itu Pantura, kita lebih dekat dengan pantai utara. Cuman posisi Karangsari ini dari pantai juga tidak terlalu dekat, gunung juga jauh gitu ya. Jadi itu posisi kita memang ya di tengah-tengah. Kalau mungkin secara geografis kalau orang bilang kurang menguntungkan, tapi kami tidak, artinya tidak yang insecure ya kalau orang bilang, tidak yang terus lantas kami berputus asa. Kami mencoba untuk menggali apa yang bisa kita kembangkan sih dari Desa Karangsari. Salah satunya kami membangun greenhouse kemarin itu untuk tanaman hidroponik sayuran. Ini juga bisa, alhamdulillah sih sudah bisa mulai berjalan. Hanya ini adalah bagian dari kami usaha untuk memantapkan. Terus di tempat kami itu juga ada cagar budaya yang ditemukan, cuman karena cagar budaya ini kan prosesnya lama. Iya, ini itu? Masih candi, Bapak. Cuman terkenal dengan Candi Boto Tumpang. Cuman ini kan proses harus diteliti dulu oleh pakar-pakarnya. Ini memang proses sejak tahun 2020 itu sudah digali, diambil sampelnya untuk diteliti. Nah, ini kan berproses. Untuk menunggu itu nanti siap untuk kita menjadi desa wisata, kami berpikir potensi apa lagi sih yang bisa dikembangkan sebelum ke sana. Dan alhamdulillahnya dari pemerintah nasional sendiri, pusat itu kan salah satu programnya adalah ketahanan pangan. Lah kami pikir ini bisa kok jadi bagian kita mengimplementasikan program nasional terkait dengan ketahanan pangan. Bu Care, Mbak Dian, ketertarikan apa kok Mbak Dian ini bertujuan ke Desa Delik? Ya, karena dari awal kita sudah punya potensi, sudah punya greenhouse, hanya kita ingin meningkatkan pengelolaannya. Kita cari-cari di sosmed, mungkin saya kenalnya lebih ke Pak Budi dulu, baru tahun Delik gitu ya. Tahunya ke Pak Budi dulu, ternyata komunikasi, ternyata saya diberi beberapa contoh video referensi channelnya Pak Budi juga. Nah dari situ ya sepertinya memang bisa nih kita belajar dari Desa Delik gitu ya. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, menarik sekali ketika kita menjadi
berperan di dalam dunia sosial media. Jadi tidak ada salahnya semua, apalagi kita yang muda, apapun yang ada di sekitaran kita itu adalah potensi kita. Kita berada di desa, maka di situ ada potensi desa. Tidak usah sungkan angkat di sebuah sosial media, karena itu akan menjadi satu daya tarik bagi orang lain. Contohnya jauh-jauh dari Kendal sampai ke Ndelik. Jadi Ndelik selain memiliki satu tempat kebun durian ini 10 hektar yang dimana kepemilikannya ini milik dari Tuntang Farmhouse, tapi berada di satu tempat. Kemudian Ndelik juga punya greenhouse yang baru, yang kebetulan ini juga alokasi dari ketahanan pangan untuk tanaman melon hidroponik. Ndelik juga menjadi 10 besar desa cinta statistik nasional. Ini sudah menjadi beberapa rujukan desa kabupaten lain sering ke pemerintah desa Ndelik. Harapannya kolaborasi ini menjadi satu paket ya untuk bisa kita jadikan paket wisata. Terakhir, Budian, harapannya apa dengan kegiatan ini? Ya, harapannya dengan kegiatan studi tiru dari kami pemerintahan Desa Karangsari ke Desa Ndelik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ini, satu, kami pulang membawa manfaat, ada ilmu, ada tadi yang sudah dibagi ke kami atau sudah di-sharingkan ke kami bisa mengimplementasikan, bisa kita aplikasikan di sana, kalaupun belum semuanya tapi minimal sebagian. Nah, harapannya nanti dari potensi yang kami punya yang mungkin sedikit bisa terus berkembang, dan suatu saat kami Karangsari yang menjadi tujuan studi tiru oleh desa-desa yang lain. Oke, mudah-mudahan semua desa menjadi desa wisata dengan cukup mengungkap potensinya. Terkait dengan bagaimana perkembangan ke depan, tentu sambil jalan kita akan berbenah bahwa potensi kita adalah aset kita dan layak untuk kita jual. Terima kasih.